boragiu. Boragiu atau minyak borats. Borak. Nah, jadi untuk wanita biasanya hari H. Nah, mens ya, mens. Heeh. Nah, itu biasanya kan nggak nyaman. Apalagi 14 hari sebelumnya gitu, deket-deket seminggu sebelumnya apa, mulai sensitif. Jadi mulai sensitif. Nah, terus akhirnya apa? eh nggak seneng kalau ditolak. Jadi kalau mau rekrut pun dia jadi lebih sensitif gitu. Nah, jadi pramenstruasi. Nah, ini jadi untuk borats ini adalah eh, untuk kan kalau misalnya ada kan orang yang misalnya sebelum mens itu dia sampai minum obat gitu loh, minum obat karena sakit nyeri apa gitu kan karena efek-efeknya. Nah, kalau ini untuk mens gitu tapi bukan obat. Ini bisa diminum seterusnya gitu loh. Misalnya lagi mau mens atau enggak mens bisa bisa minum seterusnya kayak suplemen gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi eh, dia mempunyai 4 fungsional dari minyak borets. Juga dia ada mm, mengandung vitamin E-nya juga dan bahan nabati mulai dari bahan mentahnya sampai ke kapsulnya juga. Nah, apa sih PMS? PMS ini premenstrual syndrome. Jadi berbagai gejala akibat perubahan tubuh yang menjelang menstruasi biasanya muncul dari 7 sampai 10 hari sebelum haid. Nah, jadi kebanyakan 79% dari wanita itu mengalami PMS. Pasti mengalami PMS gitu loh. Nggak ada sih, jarang banget maksudnya, oh misalnya dia lagi haid atau nggak berasa apapun, nggak ada merasa perubahan. Itu biasanya nggak ada ya, pasti ada setidaknya merasa perubahan. Misalnya dia gejala-gejalanya, gejala fisiknya, itu misalnya nyeri payudara, perut kembung, sakit kepala, pembengkakan di anggota badan, pinggang sakit, terus penambahan berat badan, itu secara fisik. Terus perilaku kayak gampang lelah, gangguan tidur, perubahan libido, nafsu makan, penurunan minat, penarikan diri dari pergaulan, jadi kayak agak sensitif gitu, terus nggak seneng maksudnya bergaul, konsentrasinya juga eh, konsentrasinya tuh juga nggak bagus gitu. Terus gejala emosionalnya gampang marah, sensitif, gugup, depresi, cemas, perubahan suasana hati, kesulitan pengendalikan emosi, perselisihan antar pribadi, dan kepekaan terhadap penolakan juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya dia mau rekrut orang juga jadi lebih sensitif. Nah, sedangkan di biji borets yang diambil adalah bijinya. Biji dari bunga borets ini itu dia mengandung asam gamma linolenat GLA. Itu apa sih? Itu adalah omega 6 sebenarnya. Jadi kan kita dengarnya apa? Omega 3 ada, omega 6. Nah, omega 6-nya ini adalah asam gamma linolenat ini. Nah, untuk kandungan asam gamma linolenatnya, minyak biji borets ini jauh lebih tinggi dibandingkan bahan lainnya. Seperti primrose malam ini 8%, sekitar 6 sampai 6% aja. 6 sampai 9% kandungannya. Terus blackcurrant. Blackcurrant itu kandungannya sekitar 13% gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita kenapa kebanyakan orang minumnya omega 3 ya kan? Nah, omega 3 dan omega 6 ini harusnya perbandingannya adalah 1:4 gitu loh. Sedangkan omega 3 itu kebanyakan orang jarang minum, maksudnya jarang makan gitu kan. Sedangkan omega 6 ini kebanyakan di makanan itu udah banyak sebenarnya gitu loh. Nah, sedangkan omega 6 ini kalau misalnya yang dari makanan itu kan banyak. Sedangkan yang omega jenis dari omega 6 yang paling bagus itu adalah asam gamma ini, asam gamma linolenat gitu loh. Ini yang bagus dan dia ini punya antioksidan dan juga membantu kayak banyak ya kayak hampir-hampir kayak omega 3 itu membantu kayak peredaran darah apa. Nah,
Empat fungsi dari minyak biji borets ini, asam gamma linolenat. Nah, empat, empat fungsionalnya adalah hmm, membantu perubahan pramenstruasi, yaitu dengan memperbaiki kondisi yang tidak nyaman, dengan cara apa? Dengan membuat prostaglandinnya jadi seimbang, prostaglandin. Nah, terus juga fungsi yang kedua adalah memperbaiki kondisi kulit yang disebabkan oleh reaksi hipersensitif, sensitivitas imun, terus membantu meningkatkan sirkulasi darah dan juga menstabilkan kolesterol. Jadi meningkatkan kolesterol baik. Nah, dibilang di sini ini juga bagus untuk misalnya orang yang sudah tua atau yang misalnya cowok juga bisa karena apa? Membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menstabilkan kolesterol dalam darah gitu loh. Nah, ini apa? Omega 6 gitu. Nah, gimana sih cara kerja si asam gamma linolenat ini? Apa hubungannya dengan menstruasi gitu kan. Nah, jadi dalam kandungan kandungan rahim itu dia ada yang namanya prostaglandin. Prostaglandin ini adalah turunan asam lemak yang tersebar di organ tubuh. Nah, dia ini berfungsi itu untuk apa? Untuk kayak merontokkan di dinding rahim itu dia merontokkan kayak nutrisi-nutrisi pada saat misalnya udah saatnya mens gitu dia merontokkan. Nah, misalnya terlalu banyak akan menyebabkan sakit nyeri. Misalnya terlalu dikit, dia akan apa? Akhirnya apa dalam rahim itu kan maksudnya tidak bersih gitu loh, yang harusnya dikeluarkan itu jadi masih tertinggal, maka nggak bagus untuk kesehatan. Jadi si prostaglandin ini harus seimbang. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kedikitan. Jadi harus seimbang. Nah, dengan asam gamma linolenat ini menyeimbangkan si prostaglandin ini gitu. Jadi sangat bagus untuk menstruasi gitu. Nah, itu cara kerjanya. Nah, jadi untuk hasil uji klinisnya juga sudah ada itu dengan konsumsi minyak yang mengandung asam gamma linolenat ini durasi dan gejala PMS-nya itu berkurang secara signifikan. Juga hasil uji klinis untuk bahan baku asam gamma linolenat peningkatan indeks perbaikan pada keparahan kulit sensitif. Untuk kulit juga bagus. Hmm. Dan juga dia memperbaiki kolesterol darah dengan meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan si kolesterol jahat. Nah, untuk bahannya itu diambil dari Belanda. Belanda asli dari minyak biji borets Belanda. Nah, di sini jadi dalam satu kapsul itu isinya itu 620 miligram borats, minyak borats, vitamin E maksudnya dan bahan-bahan tambahan lainnya itu 620 gram. 620 miligram. Nah, sedangkan di dalam situ 20% kandungan asam gamma linolenatnya itu 20%-an, 20%. Nah, makanya jadi dua kapsul kan 620 kali dua gitu kan. Sehari harus minumnya dua kapsul. Dua kapsul kali dua itu 1240 miligram. 20%-nya asam gamma linolenat ini sehingga dalam sehari kita mengkonsumsi 240 miligram. 240 miligram asam gamma linolenat. Hmm. Itu adalah asupan harian yang diakui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan. Cukup gitu maksudnya. Nah, terus juga meminimalkan hilangnya dari pengolahannya, hilangnya fungsional dari bahan tersebut, maka menggunakan metode pengepresan suhu rendah. Nah, jadi dengan ekstraksi cold press suhu rendahnya sekitar 30 sampai 40%.
Jadi dari bunga boretsnya pemisahan benih, terus pengepresan benihnya, ekstrak pemeliharaan, terus dihilangkan kotoran-kotorannya, homogenisasi produk, dan diambil ekstraknya aja, minyak boretsnya. Ini hmm, kemudian dia juga mengandung 4 bahan tambahan, yaitu ekstrak mugwort ya. Nih, ini untuk berfungsi menghangatkan badan eh, supaya suhu tubuhnya itu jadi lebih hangat. Terus juga minyak biji rami itu adalah omega 3 dan ini sangat bagus untuk hormon wanita. Jadi cocok juga untuk orang yang menopause juga boleh minum ini. Terus habis itu minyak lavender untuk apa? Menenangkan, mengurangi stres, mengurangi sakit dan membantu tidur. Jadi kan kalau misalnya orang mau mens itu apa biasanya kan dia kayak gelisah dan juga mulai sakit-sakit gitu kan susah tidur, stres. Nah, jadi lavender ini juga membantu, terus chamomile itu mengurangi gejala PMS PMS dan juga mengurangi kayak sakit perut, sakit kepala itu membantu. Nah, penggunaan bahan nabatinya juga mendapatkan apa? Vegan, V-label. V-labelnya juga udah ada di sini. Jadi aman untuk sebenarnya yang halal-halal dan juga vegan karena dia dari prosesnya aja semuanya itu harus benar-benar nggak ada hubungannya dengan yang daging-daging. Kalau apa dapat eh, label V ini, V vegan ini. Hmm. Kemasan PTP individual itu memastikan konsumsi yang aman dan portabilitas yang nyaman. Hmm. Jadi dia bentuknya kecil ya, kecil, warnanya apa? Warnanya kayak ungu gitu bagus. Kalau dibuka nih, dibuka gitu kan minyaknya, isinya tuh minyak. Dicium warnanya wanginya kayak wangi bunga, bunga gitu. Gitu karena emang dia dari biji bunga boret sini. Nah, sehari itu 2 kapsul. Dua kapsul jadi boleh untuk diminum seterusnya gitu. Jadi beda dengan yang rubab ya. Rubab itu untuk menopause, gejala-gejala mulai dari umur 40 tahunan gitu boleh minum rubab itu. Untuk gejala menopause itu hormon sebenarnya ya, hormon estrogen beta. Nah, sedangkan yang apa borats ini bukan hormon. Ini untuk membantu PMS. PMS gitu. Jadi beda. 구독, 좋아요 눌러주세요.